Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bini Azhari dengan NIM 230602210028 kelas 6A Tadris IPA. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya guna memenuhi tugas UAS Kapita Selekta IPA dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPT. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Jadi kita akan mengenal apa itu sistem ekskresi pada manusia. Dalam materi ini saya menjadikan 6 topik utama. Yang pertama ada integrasi keislamannya, kemudian sistem ekskresi pada manusia, fungsi dan struktur sistem ekskresi pada manusia, gangguan sistem ekskresi pada manusia, kemudian miskonsepsi sistem ekskresi pada manusia, dan ada glosarium serta daftar pustakanya. Yang pertama yaitu integrasi keislamannya. Pada surah At-Tin ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul adzim. Jadi artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Apa itu maksudnya? Jadi Allah itu telah mendesain organ-organ ekskresi dengan begitu rapi dan tertata, serta memiliki struktur tersendiri yang berkaitan dengan fungsinya, sehingga proporsi kerjanya itu sungguh luar biasa. Itu. Masuk ke materi, sistem ekskresi itu apa? Sebelumnya kita akan bahas ekskresi terlebih dahulu. Jadi ekskresi itu proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh lagi. Nah, sedangkan sistem ekskresi itu kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel. Fungsinya itu salah satunya mengatur tekanan osmotik tubuh dengan tekanan osmosis lingkungan, serta mengatur sebagian besar penyusunan cairan dalam tubuh. Fungsi-fungsi dari strukturnya itu akan kita jabarkan lebih dalam. Jadi sisa-sisa metabolisme itu nanti kan diserap dari darah, kemudian diproses, dan akhirnya itu akan dikeluarkan melalui alat-alat ekskresi. Nah, alat-alat ekskresi itu ada 4. Yang pertama ada ginjal, kulit, paru-paru, dan juga hati. Yang pertama, kita masuk ke organ ginjal. Ginjal ini berfungsi untuk menyaring zat-zat metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam basa dan garam di dalam tubuh. Hasil dari ekskresi ginjal ini adalah berupa urin. Kita ketahui proses penyaringan darah itu ada 3. Yang pertama adalah filtrasi. Filtrasi ini penyaringan yang terjadi di glomerulus itu akan menghasilkan urin primer. Nah, yang selanjutnya itu adalah reabsorpsi, yaitu penyerapan zat-zat kembali yang tadi lolos dari filtrasi. Nah, itu terjadi di tubulus contractus proximal. Nah, dari proses reabsorpsi ini akan menghasilkan urin sekunder. Proses selanjutnya adalah augmentasi. Augmentasi ini adalah pengeluaran zat yang pada saat itu tidak diperlukan serta tidak dapat disimpan dalam tubuh. Nah, ini terjadi di tubulus contractus distal, menghasilkan urin sekunder. Jadi dalam ginjal kita yang sekecil ini terjadi 3 proses. Yang pertama filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi, yang nanti hasilnya itu adalah urin sebenarnya. Organ ekskresi selanjutnya adalah kulit. Jadi kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Nah, kulit ini berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Seperti itu. Di sini saya cantumkan anatomi dari kulit. Jadi secara garis besar itu dibagi menjadi 3, yaitu epidermis, lapisan terluar, dermis, lapisan tengah, dan juga hipodermis, yaitu lapisan paling dalam.
dari tubuh kita. Jadi manusia itu tidak punya bulu, tapi kita itu punya rambut. Jadi yang di tangan kita, di tubuh kita itu namanya rambut ya. Terus terdapat kelenjar minyak, kemudian kelenjar keringat, yang ini, kemudian ada neuron sensorik, kemudian ada pembuluh darah kita. Organ selanjutnya itu paru-paru. Nah, paru-paru ini memiliki fungsi utama sebagai organ pernafasan kan. Nah, tapi paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O yaitu uap air. Jadi, ada dua jenis pernapasan. Yang pertama itu pernapasan melalui dada, yang kedua adalah pernapasan perut. Pernafasan dada itu menggunakan otot antar tulang rusuk seperti yang ada di gambar. Kemudian kalau pernafasan perut itu menggunakan otot diafragma. Nah, diagram pernafasan perut itu kan tadi pakai diafragma ya. Itu ada inspirasi masuk, ekspirasi keluar. Selanjutnya ada organ hati. Organ hati ini berfungsi untuk mengekspresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Fungsi hati sendiri ini saya ambil garis besar ada 5, yaitu sebagai tempat menyimpan gula dalam bentuk glikogen, kemudian menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh dan membunuh bibit penyakit, kemudian menguraikan hemoglobin tua, pembentukan dan pengeluaran lemak dan kolesterol, serta tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A. Nah, masuk ke materi selanjutnya adalah gangguan pada sistem ekskresi. Nah, dalam organ ginjal itu ada banyak sekali gangguan yang terjadi. Salah satunya yang pertama yang paling sering terjadi adalah batu ginjal. Batu ginjal ini terbentuk karena pengendapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, saluran ginjal, atau kandung kemih. Batu ginjal ini berbentuk kristal yang tidak bisa larut dan mengandung kalsium oksalat, asam urat, dan kristal kalsium fosfat. Kenapa bisa terjadi? Karena penyebabnya adalah karena terlalu banyak mengonsumsi garam mineral dan terlalu mengonsumsi air, seperti itu. Nah, batu ginjal yang terjadi secara lanjut itu akan menimbulkan hidronefrosis, yaitu membesarnya salah satu ginjal karena urin tidak dapat mengalir keluar. Yang kedua selanjutnya adalah albuminuria. Albuminuria itu adalah penyakit yang terjadi akibat kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi, sehingga pada urin itu ditemukan adanya protein yang lulus dari filtrasi tersebut. Hal ini terjadi akibat kekurangan asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Nah, untuk ini mengonsumsi terlalu banyak protein, kalsium dan vitamin C itu juga membuat glomerulus harus bekerja lebih keras sehingga meningkatkan resiko kerusakannya. Penyakit yang ketiga itu kanker ginjal. Kanker ginjal itu penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkendali di sepanjang tubulus ginjal. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan darah pada urin, kerusakan ginjal, dan mempengaruhi kerja organ tubuh yang lainnya. Yang selanjutnya adalah hematuria. Hematuria ini adalah penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini terjadi sebab adanya penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Hematuria juga dapat disebabkan oleh infeksi pada saluran kemih. Yang selanjutnya adalah diabetes insipidus. Jadi diabetes insipidus ini disebabkan karena seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk, sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Selanjutnya, gangguan sistem ekskresi pada kulit. Nah, yang pertama ini adalah jerawat yang sering terjadi di kalangan muda ini ya, jerawat atau
acne vulgaris, yaitu suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar minyak. Jerawat itu timbul karena kurang menjaga kebersihan kulit, sehingga nanti itu terjadi penumpukan kotoran dan kulit yang mati. Faktor hormonal yang merangsang kelenjar minyak pada kulit, penggunaan kosmetik yang berlebihan dan mengandung minyak dapat berpotensi menyumbat pori-pori, atau konsumsi makanan berlemak secara berlebihan juga dapat menyebabkan jerawat. Selanjutnya ada biang keringat. Biang keringat ini terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel mati Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Nah, keringat yang tertangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal. Kemudian yang selanjutnya adalah biduran. Nah, biduran ini itu sebabnya karena udara yang dingin atau alergi makanan atau bahkan alergi bahan kimia. Nah, biduran itu timbul atau contohnya itu bentol-bentol yang tidak beraturan dan terasa gatal. Tapi biduran itu dapat berlangsung hanya beberapa jam atau bisa berhari-hari. Kemudian adalah ringworm. Jadi ringworm ini adalah sejenis jamur yang menginfeksi kulit. Nah, infeksi ini ditandai dengan timbulnya bercak lingkaran di kulit. Pencegahannya itu bisa menjaga kulit agar tetap kering dan tidak lembab seperti itu. Nah, selanjutnya adalah psoriasis. Psoriasis itu gejala yang ditimbulkan adalah kulit kemerahan yang dapat terjadi pada kulit kepala, kulit sikut, punggung, dan juga lutut. Nah, penyebab pasti dari penyakit ini tuh sebenarnya belum dapat ditemukan. Akan tetapi hasil dari banyak penelitian itu menunjukkan bahwa psoriasis itu disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem kekebalan tubuh, imun kita. Terdapat dua tipe sel darah putih yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Yang pertama itu kan sel limfosit T dan juga sel limfosit B. Nah, pada penderita psoriasis ini terjadi aktivitas limfosit T yang tidak normal di kulit. Nah, hal ini menyebabkan kulit itu jadi meradang secara berlebihan. Kemudian gangguan sistem ekskresi pada paru-paru. Ini yang pertama ada asma. Jadi asma ini adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh bronkospasme. Bronkospasme merupakan suatu kondisi ketika otot-otot lapisan udara atau bronkus di organ paru mengalami kejang atau kontraksi sehingga mengencang, atau biasa kita sebut dengan bengek gitu ya. Bengek. Nah, terjadi penyempitan saluran udara akan terjadi ketika otot-otot tersebut mengencang dan jumlah oksigen yang memasuki tubuh pun menjadi lebih sedikit, termasuk dengan jumlah karbon dioksida yang dikeluarkan. Kemudian ada tuberkulosis atau biasa kita sebut TBC. TBC ini penyebabnya oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus ini terjadi atau terdapat bintil-bintil gitu. Nah, TBC ini dapat menyebabkan kematian sehingga penanganan terhadap penyakit ini harus dilakukan dengan tepat dan juga rutin. Kemudian yang selanjutnya adalah pneumonia. Pneumonia ini adalah penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri, virus atau jamur yang menginfeksi paru-paru. Khususnya itu ada di alveolus. Nah, penyakit ini itu menyebabkan oksigen itu tidak dapat masuk karena alveolusnya sudah dipenuhi oleh cairan. Selanjutnya adalah gangguan sistem ekskresi pada hati. Yang pertama itu hepatitis. Hepatitis itu adalah radang hati yang disebabkan oleh virus. Virus hepatitis ada beberapa macam, antara lain hepatitis
A, dan hepatitis B. Hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis B lebih berbahaya daripada hepatitis yang disebabkan oleh virus A. Kemudian yang selanjutnya adalah penyakit kuning. Penyakit kuning ini disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan cairan empedu tidak dapat dialirkan ke dalam usus 12 jari, sehingga cairan itu akan masuk ke dalam darah dan warna darah itu menjadi warna kuning. Nah, kulit penderita kuning ini akan tampak pucat kekuningan, bagian putih bola matanya itu akan berwarna kekuningan, terus kukunya itu juga akan berwarna kekuningan. Nah, kondisinya itu disebabkan karena di seluruh tubuh terdapat pembuluh darah yang mengangkut darah warna kekuningan. Nah, warna kuning pada darah ini karena bercampur dengan cairan empedu seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas miskonsepsi pada sistem ekskresi manusia. Jadi banyak orang yang bilang begini, namun nyatanya itu yang benar seperti ini. Nah, kita simak. Yang pertama pada kulit. Jadi banyak orang-orang bilang kulit itu dapat membuang sisa metabolisme yang dapat membuat suhu tubuh tinggi. Tapi pada nyatanya atau konsep benarnya, ketika panas tubuh meningkat, kelenjar keringat itu menyerap air dan garam, menyerap energi panas dari tubuh, kemudian keringatnya menguap dan panas dibuang keluar untuk mengatur suhu tubuh. Kemudian kedua, fakta tentang urobilin. Miskonsepsi yang terjadi, urobilin itu merubah cairan empedu menjadi warna kuning. Padahal yang benar, urobilin adalah pigmen bilirubin dan biliverdin yang mengalami oksidasi sehingga menyebabkan urin menjadi kuning. Selanjutnya adalah ekskresi. Miskonsepsi yang terjadi, sistem ekskresi itu mengeluarkan racun, bukan zat produk sisa metabolisme. Namun pada konsep yang benar, ekskresi itu proses pengeluaran substansi kimia yang memiliki kegunaan tertentu. Nah, ekskresi merupakan pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi bukan mengeluarkan racun, tapi mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Seperti itu. Nah, di sini saya cantumkan glosarium untuk menambah atau memperjelas kembali. Jadi kita tadi ada augmentasi ya. Augmentasi ini adalah penambahan ion K+, senyawa NH3 dan ion H+ pada urin sekunder di tubulus contractus distal. Sedangkan bilirubin yaitu pigmen hijau biru yang dikeluarkan empedu. Sedangkan biliverdin pigmen kuning keemasan yang dikeluarkan empedu. Nah, ada edema. Edema ini adalah sebuah penyakit akibat penimbunan air di ruang intraseluler. Kemudian ada filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan darah di glomerulus dalam badan bumi. Kemudian ada nefron di dalam ginjal, yaitu unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal yang membentuk urin. Reabsorpsi yaitu proses penyerapan kembali bahan yang masih ada dalam darah setelah mengalami filtrasi. Sedangkan urobilin yang kita bahas adalah pigmen kuning kecoklatan yang dikeluarkan empedu untuk memberi warna pada feses dan juga urin. Nah, dari materi awal hingga akhir tadi, saya itu mengambil dari buku Bu dosen yaitu Muslimah Susilayati, kemudian ada Bu Feni Widianti, dan juga ada Bu Anggun Zuhaida yang diterbitkan pada tahun 2020 dengan judul buku Kapital Selekta IPA, diterbitkan oleh UIN Sarjana. Oke, mungkin sekian itu dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.